Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai perangkat lunak pengolah kata, angka, dan presentasi. Ada banyak jenis perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengolah kata, angka, dan presentasi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas pengertian dan fungsi dari Microsoft Word, Excel, dan presentasi. Apa saja pengertian dan fungsinya? Mari kita simak video pembahasan berikut ini. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang dirilis oleh perusahaan raksasa yaitu Microsoft, yang digunakan untuk pembuatan dokumen ya, seperti surat, makalah, skripsi, dan dokumen lainnya. Jadi jenis perangkat lunak inilah yang digunakan untuk membuat dokumen. Ketika kamu membuka laptop atau komputer, bahkan untuk di smartphone, ketika kamu menemukan icon ini ya, ini adalah icon untuk perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word yang ada icon W. Fungsi dari Microsoft Word ini sendiri yaitu yang pertama, sebagai aplikasi pengolah kata yang memiliki sejumlah karakter huruf ya. Jadi banyak sekali karakter huruf yang terdiri dari jenis-jenis huruf yang bisa kita pakai. Karakter huruf ini bisa diubah sesuai keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau kita ingin mengubah bentuk huruf pada dokumen, silakan menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, dapat membuat surat menyurat, ya, baik berbentuk resmi maupun yang tidak resmi. Jadi tidak hanya surat menyurat, makalah, skripsi, dan lain sebagainya bisa kita buat dengan menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, dengan Microsoft Word kita dapat menyisipkan gambar, tabel, dan lain sebagainya di dalam dokumen. Serta dokumen yang kita peroleh bisa diedit ya, tanpa harus membuat dokumen baru. Artinya, dengan penggunaan Microsoft Word kita bisa mengedit dokumen tanpa harus membuat baru. Itu fungsi dari Microsoft dan banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Contoh penggunaan Microsoft Word yaitu pada pembuatan skripsi. Saya contohkan gambar di sini. Skripsi di sini dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Pada halaman judul ini terdapat logo atau menyisipkan gambar universitas atau perguruan tinggi. Ini contoh penggunaan dari Microsoft Word. Jadi untuk pembuatan skripsi, makalah, dan lain sebagainya kita bisa menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, kita lanjut perangkat lunak pengolah angka atau Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel? Nah, mungkin sudah tidak asing bagi kita. Microsoft Excel adalah perangkat lunak pengolah angka yang juga merupakan produk dari perusahaan Microsoft dan digunakan untuk mengolah data berupa angka. Ya, sebagai contoh, pembuatan tabel data, grafik, database, dan laporan keuangan lainnya. Ketika kamu membuka laptop atau komputer, kamu menemukan icon X ini, maka ini adalah icon untuk Microsoft Excel yang bisa kita gunakan untuk membuat atau mengolah data berupa angka. Fungsi dari Microsoft Excel ini ada banyak sekali. Yang pertama, kita bisa membuat laporan atau laporan keuangan ya, dari suatu kantor pemerintah atau perusahaan. Jadi dengan Microsoft Excel kita bisa membuat laporan dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat pengolahan angka lebih cepat karena di dalamnya ada rumus. Jadi laporan ini bisa kita buat dengan masukkan angka dengan lebih cepat. Yang ketiga, untuk mengkalkulasi atau menghitung
sebuah data dengan rumus. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan kalkulator, cukup dengan menggunakan Microsoft Excel kita bisa menginput data-data dan menjumlahkan atau perkalian, pengurangan semuanya bisa dengan menggunakan rumus. Kemudian fungsi yang keempat adalah bisa membuat grafik, data statistik, dan fungsi lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan. Nah, contoh penggunaan Microsoft Excel. Saya pribadi menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan SKP pegawai negeri sipil. Ya, sebagai contoh, saya membuat penilaian capaian sasaran kinerja pegawai negeri sipil itu dengan memasukkan angka-angka di sini. Di sini ada target, kemudian ada realisasinya berapa yang saya peroleh. Kemudian di sini akan terhitung sendiri nilai capaian setelah saya memasukkan rumus-rumusnya. Jadi yang paling tepat menggunakan angka adalah menggunakan Microsoft Excel. Jadi tidak perlu repot kita menghitung secara manual. Karena di sini sudah ada rumus yang kita entry, kemudian akan menghasilkan nilai yang kita inginkan. Kita lanjut perangkat yang ketiga, yaitu perangkat lunak pengolah presentasi Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang digunakan untuk presentasi, sehingga dapat menyajikan suatu informasi berupa tampilan slideshow. Seperti halnya video yang kamu tonton saat ini adalah merupakan presentasi dari Microsoft PowerPoint. Jadi video ini saya buat dengan merecord slideshow, kemudian saya simpan dalam bentuk MP4. Ya, jadi merupakan tampilan presentasi. Apa fungsinya? Yang pertama, dapat membuat presentasi sebuah teks. Ya, jadi teks ini kita buat sedemikian rupa dalam bentuk slide, artinya tampilan-tampilan per tampilannya. Yang kedua, dapat menyunting naskah dan menghiasnya, jadi tidak monoton. Kita bisa menghiasnya berbagai bentuk agar terlebih kelihatan menarik. Yang ketiga, dapat memasukkan gambar, video, grafik, dan lain sebagainya. Jadi dalam Microsoft PowerPoint kita bisa masukkan gambar, video, grafik, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat, kita juga bisa memasukkan tampilan dengan efek animasi dan transisi yang menarik. Seperti halnya tulisan yang kamu lihat berjalan di bawah ini adalah tampilan animasi, ya, animasi berjalan. Ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang kelima, file dapat disimpan dalam berbagai bentuk. Jadi file bisa disimpan dalam berbagai bentuk, mau disimpan dalam bentuk video, slide, foto, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pada tampilan slide, sesuai keinginan kita bisa menyimpan dalam bentuk apa. Contoh penggunaan Microsoft PowerPoint adalah seperti yang saya gunakan saat ini dalam presentasi materi pembelajaran. Jadi saya menggunakan PowerPoint untuk membuat video ini. Setelah saya rekam, kemudian saya simpan menggunakan dengan format MP4. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar SMP Negeri 3 Kerinci. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.